Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Siti Komariah, mahasiswa Teknik Informatika UIN Suskaryo akan menjelaskan mengenai metode backpropagation pada mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Pendahuluan. Penemu backpropagation adalah Brisson dan Ho tahun 1969, Paul Werbos tahun 1974, dan David E. Rumelhart dan kawan-kawannya yaitu Geoffroy E. Hinton, Richard J. Williams pada tahun 1986. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation dikatakan sebagai algoritma pelatihan multilayer karena memiliki 3 layer, yaitu input, hidden, dan output layer. Backpropagation melatih jaringan untuk memperoleh keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan, dan kemampuan jaringan merespon secara benar terhadap pola masukan yang serupa tapi tidak sama dengan pola pelatihan. Fungsi aktivasi yang digunakan dalam backpropagation ini yaitu sigmoid, transik, dan purelin. Secara umum, pelatihan sebuah jaringan backpropagation terdiri dari 3 langkah, yaitu pelatihan pola input secara feed-forward, perhitungan dan propagasi balik dari kumpulan kesalahan error atau alat, dan penyesuaian bobot. Backpropagation merupakan salah satu jenis metode pelatihan jaringan syaraf tiruan dengan metode pembelajaran supervised atau pembelajaran yang terawasi. Arsitektur backpropagation. Di sini terdapat gambar arsitektur, di mana terdapat input layer yang menerima pola input dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Kemudian terdapat hidden layer, yaitu nilai inputnya tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian ada output layer. Output layer ini hasil output dari proses yang terjadi. Algoritma backpropagation. Algoritma pelatihan backpropagation untuk jaringan dengan satu layer tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid binary, yaitu sebagai berikut. Langkah 0, yang pertama kita inisialisasi bobotnya. Ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil. Tetapkan maksimum epoch, target error, dan learning rate-nya. Kemudian langkah 1, kerjakan langkah-langkah berikut selama epoch kecil dari maksimum epoch dan MSE lebih besar dari target error. Langkah 2, untuk tiap-tiap pasangan elemen yang akan dilakukan pembelajaran, kerjakan langkah-langkah berikutnya. Langkah 3, 4, dan 5 ini termasuk fase pertama yaitu propagasi maju. Langkah ketiga, tiap-tiap unit input XI, I itu 1, 2, dan seterusnya, menerima sinyal XI dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya, lapisan tersembunyi. Langkah 4, tiap-tiap unit pada suatu lapisan tersembunyi, ZJ, J sama dengan I, 1, 2, dan seterusnya menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot. Rumusnya itu Z in J sama dengan VOJ ditambah sigma N I sama dengan 1 XI VIJ. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. Hitung fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal keluaran, lalu mengirimkan sinyal ini ke semua unit pada layer di atasnya, atau unit keluaran. Langkah 5, tiap-tiap unit output menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot. Rumusnya yaitu Y in K sama dengan W OK ditambah sigma P I sama dengan 1 ZI WJK, di mana K itu 1, 2, 3, hingga seterusnya. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu termasuk ke dalam fase kedua yaitu propagasi mundur. Langkah 6, tiap-tiap unit output menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Hitung informasi errornya. Galat K sama dengan TK dikurangi YK, F aksen Y in K. K-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WJK. Sigma WJK sama dengan alpha galat K ZJ. Hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WOK.
Delta WOK sama dengan alpha galat K. Kemudian langkah 7, tiap-tiap unit tersembunyi ZJ, J sama dengan 1, 2, dan seterusnya menjumlahkan delta inputnya dari unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya. Kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi error. Kemudian, hitung koreksi bobotnya, yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai V1J. Kemudian, hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai VUJ. Fase ketiga yaitu modifikasi bobot. Langkah ke-8, tiap-tiap unit output memperbaiki bias dan bobotnya. WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK, di mana K-nya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Tiap-tiap unit tersembunyi memperbaiki bias dan bobotnya. VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta VIJ. Kemudian langkah ke-9, uji syarat berhenti. Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat digunakan untuk pengenalan pola. Dalam hal ini hanya propagasi maju, langkah 4 dan 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. Apabila fungsi aktivasi yang dipakai bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 harus disesuaikan. Demikian juga turunannya pada langkah 6 dan 7. Kita masuk ke contoh soal. Gunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Gunakan laju pembelajaran alpha yaitu sama dengan 0,2. Sini gambar jaringannya. Kemudian penyelesaiannya. Langkah 0, inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil rank min 1,1. Di sini tabel A-nya yaitu X1, X2, dan 1, Z1, Z2, dan Z3. X1, Z1 itu 0,2, X1, Z2 0,3, X1, Z3 min 0,1. X2 Z1 0,3, X2 Z2 0,1, X2 Z3 min 0,1. 1 Z1 itu min 0,3, 0,3, dan 0,3 untuk Z3. Kemudian tabel B, Z1 Y 0,5, Z1Y min 0,3, ada min 0,4, dan min 0,1. Ini Z2, Z3. Langkah 1. Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan 8. Kemudian, langkah kedua, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai dengan 8. Fase pertama, propagasi maju. Langkah 3. Tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Kemudian langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi ZJ, di mana rumusnya itu Z net J sama dengan V0J ditambah sigma P, J sama dengan 1, XI VIJ, di mana V0J-nya itu adalah min 0,3. Kemudian ditambah 1, 0,2, ditambah 1, dikali 0,3, hasilnya adalah 0,2. Kemudian Z net 2 sama dengan 0,3 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 1 dikali 0,1, hasilnya adalah 0,7. Untuk yang ketiga, 0,3 ditambah min 0,1 ditambah 1 dikali min 0,1 sama dengan 0,1. Kemudian kita masukkan rumus yaitu 1 per 1 ditambah E di pangkat min Z net J. Untuk net pertama, 1 dibagi 1 ditambah E dipangkatkan
min 0,2 karena didapat tadi net satunya yaitu 0,2. Dipangkat min 0,2 hasilnya itu 0,55. Kemudian untuk Z2 1 per 1 ditambah elemen pangkat min 0,7 yaitu 0,67. Kemudian Z3 1 dibagi 1 ditambah pangkat min 0,1 yaitu hasilnya 0,52. Kemudian langkah kelima, hitung semua jaringan di unit keluaran. YK, Y sama dengan W0J ditambah sigma M, K sama dengan 1, ZJ, WJK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran, Y, maka Y net sama dengan W01 ditambah sigma M, K sama dengan 1, ZJ, WJK sama dengan min 0,1 ditambah 0,55 dikali 0,5 ditambah 0,67 dikali min 0,3 ditambah 0,52 dikali min 0,4 sama dengan min 0,24. Y sama dengan F Y net K 1 per 1 ditambah dipangkat min Y net K 1 per 1 ditambah pangkat min 0,24, ini min sama dengan 0,44. Kemudian fase kedua, propagasi mundur. Langkah 6, hitung faktor galat di unit keluaran YK. Galat K sama dengan TK dikurang YK F aksen Y net K sama dengan TK dikurang YK dikali YK 1 kurang YK. Karena jaringan hanya memiliki satu keluaran, maka galat K sama dengan TK dikurang YK F aksen Y net K sama dengan T dikurang Y dikali Y 1 kurang Y sama dengan 0 dikurang 0,44 dikali 0,44 dikali 1 sama dengan 0,44 sama dengan min ini 1 dikurang 0,44 sama dengan min 0,11. Suku perubahan bobot WJK dengan alfa 0,2. Delta WJK sama dengan alfa galat K ZJ sama dengan alfa galat K dikali ZJ. K sama dengan 1, sedangkan J 0, 1, 2, 3. Delta W01 yaitu 0,2 dikali min 0,11 didapatkan dari galat K-nya, kemudian dikali dengan ZJ-nya, Z-nya adalah 1, sama dengan 0 min 0,02. Kemudian untuk delta W11 yaitu 0,2 dikali galat K-nya min 0,11, kemudian dikali 0,55, sama dengan min 0,11. Kemudian delta W21 0,2 dikali min 0,11 dikali 0,67 sama dengan min 0,01. Delta W31 yaitu 0,2 dikali min 0,11 dikali 0,52 sama dengan min 0,01. Untuk hasil yang ini didapatkan dari sebelumnya. Ini. Kemudian langkah 7, hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi atau galat. Galat net J sama dengan sigma M, K sama dengan 1, galat K, WJK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran, maka galat net J sama dengan galat WJ1 dengan J-nya yaitu 1, 2, 3. Galat net 1 yaitu diketahui galatnya yaitu min 0,11, kemudian dikali 0,5
0,5, hasilnya adalah min 0,05. Kemudian untuk galat net 2 yaitu min 0,11 dikali min 0,33 sama dengan 0,03. Kemudian untuk galat net 3 yaitu min 0,11 dikali min 0,4 sama dengan 0,04. Kemudian kita lanjut, faktor kesalahan galat di unit tersembunyi. Galat J sama dengan galat net J F aksen Z net J sama dengan galat net J ZJ 1 kurang ZJ. Untuk galat pertama yaitu min 0,05 tuh. Kemudian dikali dengan 0,55. Kemudian 1 dikurang 0,55 sama dengan min 0,01. Untuk yang kedua yaitu 0,03 dikali 0,67 dikali 1 dikurang 0,67 hasilnya 0,01. Untuk yang ketiga 0,04 dikali 0,52 dikali 1 kurang 0,52 sama dengan 0,01. Suku perubahan bobot ke unit tersembunyi delta VIJ sama dengan alfa galat J X dikali XI J123 dan I yaitu 012. Untuk delta V11 0,2 alfanya, kemudian didapatkan delta galat J-nya itu min 0,01, kemudian dikali dengan 1 X1. X1-nya 1, maka dapatkan hasilnya min 0,002 sama dengan 0. Untuk yang delta V12 0,2 dikali 0,02 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,002. Nah, ini dikali 1 0,2 dikali 0,01 dikali 1 hasilnya 0,02. Kemudian delta V13 yaitu 0,2 dikali 0,01 dikali 1 hasilnya 0,002. Untuk delta V21 yaitu 0,2 dikali min 0,01 dikali 1 yaitu min 0,002. Begitu juga dengan delta V01. 0,2 dikali min 0,01 dikali 1 yaitu min 0,002. Kemudian langkah ke-8, hitung semua perubahan bobot. Perubahan bobot unit keluaran. WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK, K-nya sama dengan 1, J-nya 0, 1, 2, dan 3. Untuk W01 baru sama dengan min 0,1 yaitu WJK lama dikurang 0,02. Ini ditambah dengan delta WJK yaitu ditambah min 0,02 sama dengan min 0,02 kan. Kemudian hasilnya adalah min 0,12. Untuk W11 baru yaitu 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. W21 baru sama dengan min 0,3 dikurang 0,01 sama dengan min 0,31. W31 baru yaitu min 0,4 dikurang 0,01 sama dengan min 0,41. Perubahan bobot unit tersembunyi. VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta VIJ. J-nya yaitu 123 dan I-nya adalah 012. Kita masukkan V10 baru sama dengan V10 lama ditambah delta V10 sama dengan min 0,3 ditambah min 0,02 sama dengan min 0,30. V20 baru sama dengan V20 lama ditambah delta V20 sama dengan 0,3 ditambah 0,002 sama dengan 0,30. V30 baru sama dengan V30 lama ditambah delta V30 sama dengan 0,3 ditambah 0,002 sama dengan 0,30. Untuk V11 baru yaitu 0,2 dikurang 0,002
hasilnya yaitu 0,19. Begitu juga pada V21 dan V31, hasilnya 0,30 dan 0,09. Kemudian untuk yang V12 baru yaitu 0,3 dikurang 0,002 sama dengan 0,29. V22 baru yaitu 0,1 ditambah 0,002 sama dengan 0,10. Untuk V32 baru yaitu min 0,1 ditambah 0,002 sama dengan 0,009. Untuk pola yang kedua, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan T sama dengan 1, dan seterusnya. Untuk pola yang ketiga juga X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, T sama dengan 1, begitu juga pada pola keempat. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.